Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah GPI Shine hari Minggu. Sungguh bersuka cita sekali ketika kita berkumpul di tempat ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau datang ke hadiratnya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan, ketika kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami mempersiapkan hati kami untuk kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau pakai hati kami ya Tuhan untuk menyembah Engkau hari ini. Kami mau pakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan, karena kerinduan kami besar bagi Engkau Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan doaku. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta.
sepertimu, serupa denganmu. Jadi sepertimu Tuhan, jadi sepertimu Tuhan. Jadi kami milik-Mu Tuhan di tempat ini. Mari kita naikkan kerinduan hati kita. Biarkan hari ini musik mengalun dengan lembut. Biarkan musik mengiringi kita hari ini. Saya mau kasih kesempatan buat kita semua yang ada di tempat ini untuk membangun hubunganmu dengan Tuhan hari ini. Ini adalah saat yang tepat ketika kau membangun hubungan itu dengan Tuhan hari ini. Adalah saat yang tepat ketika kau datang ke hadiratnya hari ini. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, kami mau butuhkan kau hari ini Tuhan. Kami mau mengenal pribadimu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau semakin lebih dalam lagi ya Tuhan mengenal. Kami gak mau terpisah oleh batasan apapun ya Tuhan. Bahkan kelemahan kami di dalam dosa ya Tuhan, kami mau tetap fokus pada Engkau Tuhan. Jangan kami gak mau biarkan semuanya itu menghalangi kami antara kami dan Engkau hari ini Tuhan. Pergumulan kami, permasalahan kami atau apapun ya Tuhan, semua keterbatasan kami, yang fokus dengan Engkau hari ini ya Tuhan. Mari bangun doamu di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami mau melihat ya Tuhan sebuah perubahan besar ya Tuhan terjadi untuk anak-anak muda di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan untuk kami hidup lebih lagi ya Tuhan. Semakin lebih lagi ya Tuhan mengenal firman-Mu, hidup di dalam Kau ya Tuhan. Supaya dimanapun Kau letakkan anak-anak-Mu ya Tuhan, kami terus menjadi berkat ya Tuhan. Biarkan kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Nyanyikan dengan kesungguhan hati, pastikan bahwa hatimu yang bernyanyi, bukan hanya sekedar mulutmu. Kami gak butuh emas dan perak ya Tuhan, kami hanya butuh Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Ku ingin lebih dekat ya Tuhan, bersekutu denganmu.
doa kami hanya satu ya Tuhan, pakai kami ya Tuhan untuk mengubah generasi kami, pakai kami untuk mengubah orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, pakai kami untuk terus menjadi berkat-Mu Tuhan. Ini satu yang menjadi kerinduan kami hanya ingin lebih dekat lagi dengan Kau Tuhan. Bersyukur ya Tuhan ketika kami boleh beribadah pagi hari ini. Biarkan kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarkan kami terus ya Tuhan meninggikan, bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau menikmati saat-saat di mana kami beribadah, saat-saat di mana kami berkumpul bersama ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Ini doa dan kerinduan hati kami ya Tuhan. Biarkan Kau ya Tuhan Allah yang beracara di tengah-tengah kami, dari mulai pertengahan, awal pertengahan hingga sampai akhirnya ya Tuhan, kami benar-benar menikmati semuanya di dalam Kau Tuhan. Ini doa Tuhan, ini kerinduan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Tercurah bagi
bersyukur ya Tuhan ketika kami bisa memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami untuk menerima bagian yang terbaik. Tetap di dalam Engkau Tuhan. Tetap duduk diam dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan Tuhan aku rindu Tuhan. Tuhan aku rindu. hadir di sini Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Kami merindukan Engkau Tuhan. Roh-Mu mengurapi saat ini.
saat ini Yesus. Bapa kami terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami bisa kembali berkumpul di tempat ini. Kami menaikkan setiap syukur kami kepada Tuhan. Kami menaikkan setiap penyembahan kami kepada Tuhan. Dan biarkan Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami, di atas setiap penyembahan kami. Karena Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Juru Selamat kami Tuhan. Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau bicara bagi kami. Mari Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi kami di tempat ini Tuhan. Engkau yang menjamah setiap hati kami, melawat setiap hati kami. Sehingga ketika benih firman ini ditaburkan Tuhan, dia boleh bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman juga Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk Engkau menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruh sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema bulan ini ya, yaitu rencana Allah tidak pernah gagal. Khusus pada hari ini saya memberikan tema pada khotbah saya pada hari ini adalah jangan buang-buang waktu. Oke, kenapa jangan buang-buang waktu? Apa tuh maksud dari ungkapan jangan buang-buang waktu? Tentu kita selalu mendengarkan ini ya, jangan buang-buang waktu ngurusin yang gak berguna gitu ya, biasanya begitu. Jangan buang-buang waktu ngurusin orang itu yang gak tahu diri gitu. Jangan buang, artinya ketika kita berbicara tentang jangan membuang-buang waktu, artinya ini ada sebuah konotasi yang memiliki nuansa kalimat negatif gitu ya. Artinya ketika kita berbicara mengenai jangan buang-buang waktu, berarti ada sesuatu yang merugikan yang akan dihasilkan dari kegiatan yang kita lakukan itu. Membuang-buang waktu. Nah, kenapa membuang-buang waktu itu menjadi hal yang merugikan? Karena ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berguna, kita melepaskan waktu dan kita harus tahu bahwa waktu adalah sesuatu yang tidak dapat dikembalikan. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita putar kembali atau kita ulangi kembali. Berbeda dengan rekaman gitu ya, kita punya rewind gitu untuk bisa memutar kembali, kemudian kita bisa edit gitu. Tapi ketika waktu sudah berjalan, waktu sudah berlalu, setiap peristiwa yang kita lukis di dalam termin waktu tersebut tidak pernah bisa kita edit kembali, tidak pernah kita rubah kembali. Sehingga ketika kita tahu bahwa betapa berharganya waktu itu, maka otomatis kita akan sangat menghargai waktu itu. Nah, berapa banyak kita yang hidup kita, waktu-waktu kita ini yang kita gunakan untuk kita lakukan hal-hal yang tidak produktif dalam hidup kita. Saya kira mungkin banyak kita ya, karena kita nggak mengerti, belum mengerti bahwa waktu itu penting. Saudara, uang kita bisa cari, berkat-berkat kita bisa cari, tetapi waktu kita tidak bisa putar kembali. Dan apa yang akan kita lukiskan di dalam setiap termin waktu yang kita lewati. Semua kita diberikan termin waktu yang sama, gitu ya, durasi yang sama. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari gitu ya. 1 bulan 31 hari, 28, 31 hari. 1 tahun 365 hari. Dan kita dilalui setiap hari itu 24 jam sama waktunya. Tapi kenapa ada yang produktif, tapi ada yang stuck, bahkan ada yang tidak berkembang. Kenapa? Karena bagaimana kita melukiskan segala sesuatu yang ada dalam termin waktu itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Banyak mungkin teman-teman kita yang seusia kita, mereka sekarang mungkin sudah memiliki penghasilan yang mapan, kehidupan yang mapan, bahkan mungkin sudah berumah tangga juga mungkin. Ya karena mereka mengisi waktunya dengan hal-hal yang demikian, mungkin yang produktif. Tapi berapa banyak kita yang sampai hari ini masih berpikir, kok saya gini-gini aja gitu ya.
saya kok dalam keadaan kok masih seperti ini saja. Coba mungkin kita memikirkan kembali, merenungkan kembali apa saja yang kita lakukan dalam hidup kita. Tapi satu hal yang harus kita pahami, di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang terlambat. Nah, mari kita sama-sama belajar apa maksud dengan rancangan Tuhan dan jangan buang-buang waktu. Untuk itu saya langsung ajak saja kita semua sama-sama baca ya dalam firman Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Oke, saya akan baca ayat yang ganjil, saudara-saudara akan baca ayat yang genap ya, kita akan baca bergantian. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 13. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Haleluya. Saudara-saudara, ketika kita berbicara jangan buang waktu, maka kita harus tahu ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini, mulai dari semua tulisannya ini, itu ada 3 tujuan utama yang Yesaya berikan, gitu ya. Nah, tujuan yang pertama itu dia mau memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang berdosa maupun kepada bangsa-bangsa yang lain. Yesaya punya tujuan untuk memberitakan firman Tuhan ini bukan hanya kepada pendengarnya saja, yaitu bangsa Israel saja, tetapi juga kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Artinya seruan keselamatan itu sudah diberitakan bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja, tetapi seruan keselamatan itu untuk semua bangsa gitu ya di zamannya. Nah, kemudian melalui berbagai macam penglihatan, melalui berbagai macam nubuatan, maka Tuhan menyatakan kepada Yesaya, kepada bangsa-bangsa bahwa pengharapan bagi angkatan masa depan orang-orang yang berdosa ini, mereka akan dikembalikan dalam posisi yang sebenarnya sebagai orang-orang yang telah ditebus, gitu ya.
Dalam konteks bangsa Yahudi yang pada saat itu dalam pembuangan, mereka akan kembali mendapatkan posisinya. Tetapi ketika kita tahu setelah zamannya Yesus bahwa artinya penebusan itu membuahkan keselamatan bagi setiap kita, mendapatkan kembali harkat kita sebagai manusia. Kita dimuliakan sebagai manusia. Dan akhirnya Yesaya menubuatkan bahwa Allah akan mengirimkan Mesias. Artinya keselamatan itu hanya bisa terjadi melalui penebusan. Nah, ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh Yesaya ini, khususnya di dalam seluruh kitabnya Yesaya ini, maka kita menemukan bahwa rancangan Allah dari semulanya adalah keselamatan umat manusia. Makanya kita perlu pahami ya, bahwa terkait dengan keselamatan umat manusia itu bukan asal muasal tiba-tiba langsung jebret datang gitu ya. Karena orang-orang berpikir bahwa keselamatan itu ya sudah, karena kita dengar Injil dari Yesus, bahwa Yesus datang membawa keselamatan, sudah selesai. Enggak gitu. Yesus memberitakan keselamatan, Yesus datang membawa keselamatan, Yesus menebus kita sebagai orang-orang yang berdosa. Semuanya itu telah masuk di dalam main plan-nya Allah. Jadi Allah sudah memiliki rancangan itu pada mulanya. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, di dalam Roma pasal 5 itu ya, bahwa karena satu orang jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia berdosa, maka karena satu orang pula pun yang tidak berdosa itu, semua orang telah ditebus olehnya itu, yang melalui Yesus Kristus. Artinya ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Allah telah merancangkan terkait dengan masalah penebusan ini. Dan di dalam perjanjian lama, jarak antara Yesus dengan Yesaya itu sekitar 700 tahun. Nubuatan ini digenapi bahwa Mesias itu akan datang. Tapi tahukah kita dalam isi nubuatan ini ada hal yang sangat menarik, bahwa semua diberikan kesempatan. Allah sangat panjang sabar. Allah sangat penuh dengan kasih karunia. Tetapi Allah adalah Allah yang adil. Semua diberikan termin waktu yang sama. Makanya kita baca ayat di depan, kita menemukan ayat 6 dan ayat 7. Yesaya mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini bagi kita semua, seruan keselamatan ini. Kita harus paham bahwa ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita punya batas waktu yang telah diberikan bagi kita, sehingga ketika kita menghidupi karya keselamatan itu, dipanggil, diundang mengenai penebusan yang kita terima itu, kemudian kita harus masih mau bermain-main dengan dunia, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa terabaikan atau menjadi orang-orang yang bisa celaka. Sehingga di dalam Matius pasal 7 itu Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang akan diselamatkan. Walaupun kita sudah melakukan pelayanan, walaupun kita sudah melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan, tetapi ketika kita yang benar-benar tidak hidup di dalam panggilan Tuhan itu dalam hidup kita, maka Tuhan berkata, siapa engkau? Inilah engkau pembuat kejahatan. Orang yang mengambil kepentingan, mengambil keuntungan di dalam janji keselamatan ini, maka mereka harus menyadari bahwa mereka bukan bagian dari karya keselamatan itu. Satu hal yang sangat kita bisa pahami di sini adalah terkait dengan ayat 7 ini. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan. Bangsa Israel ini, apakah mereka bukan bangsa yang mengenal Tuhan? Mereka adalah bangsa yang mengenal Tuhan. Mereka yang mendapatkan hak itu ya, superioritas gitu ya, sebagai umat kepunyaan Tuhan, biji mata Tuhan. Dari mereka lah yang akan lahir sang Mesias, sang juru selamat yang akan menebus semua umat manusia. Gitu ya. Artinya mereka tahu, mulai dari zamannya Abraham turun-temurun sampai zamannya Musa, turun-temurun terus akhirnya sampai kepada zaman raja-raja, turun-temurun terus sampai akhirnya dalam zaman pembuangan pun mereka menjadi umat yang tahu bahwa mereka menyembah Allah yang hidup.
Tetapi faktanya adalah mereka yang tahu bahwa mereka adalah orang Israel, mereka adalah milik kepunyaan Tuhan, mereka menyembah Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup di dalam kehidupan mereka, tetapi kelakuan mereka, kehidupan mereka, mereka masih sama seperti orang fasik, mereka masih sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu maka nubuatan ini diberikan kepada mereka. Nah, kita harus paham juga, kita sebagai orang percaya apakah kita hidup demikian atau tidak. Kita mengaku bahwa kita percaya kepada Kristus, kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya, kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, tetapi kelakuan kita, kehidupan kita masih sama seperti bangsa Israel pada saat itu. Dan perhatikan baik-baik ini, semua ada waktunya. Dan jangan buang-buang waktu. Kenapa jangan buang-buang waktu? Kalau kita belajar di minggu yang lalu, maka kita menemukan setiap kita ini kan masuk di dalam rancangan Allah. Kalau kita bermain-main dengan waktu, maka kita mengganggu ritme rancangan Allah itu sementara berjalan. Ya, benar. Coba misalkan kita lagi sementara kerja tim gitu ya, project buat misalkan film gitu kan. Dulu kan teman-teman youth buat film gitu ya, project buat film. Coba kalau ada satu aja yang ugal-ugalan gitu, yang enggak mut-mutan gitu untuk lakukan. Apa yang terjadi? Molor. Enggak akan bisa selesai tepat pada waktunya. Dan apa yang terjadi? Mengganggu semuanya. Mengganggu yang edit, capek harus akhirnya ngumpul semua data, kemudian materinya diedit, akhirnya harus SKS gitu ya, sistem kebut semalam gitu ya. Kemudian mengganggu teman-teman yang lain yang mungkin punya kegiatan di rumah yang ada yang sangat penting gitu ya, tapi karena yang satunya tidak on time, malas-malasan, tidak sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Akhirnya pekerjaan penting yang temannya harus bisa kerjakan setelah itu harus ditunda karena ada di antara anggota yang malas-malasan seperti itu. Ritmenya menjadi terganggu. Atau mungkin misalkan tim pujian lah, simple sederhana gitu ya, yang harusnya sudah dikasih lagu pujian untuk dilatih gitu kan, di rumah masing-masing dengar masing-masing gitu. Tapi enggak didengarin gitu kan. Pas waktu pelayanan apa yang terjadi? Waktu mau mulai puji-pujian, bahkan sudah mulai dalam puji-pujian pada lupa semua gitu kan. Dan akhirnya mengganggu ritme dalam pelayanan. Kita percaya bahwa kita bisa menyembah Tuhan tanpa praise and worship gitu ya, langsung. Tetapi coba saudara bayangkan, saudara sementara kusuk berdoa gitu yang tiba-tiba piring pecah di belakang. Apa yang terjadi? Ganggu konsentrasi. Lebih baik gak usah pakai musik gitu loh. Kita sendiri langsung menyembah Tuhan. Daripada kita tapi pecah piring itu buat telinganya mengganggu tuh. Saya pernah share ya waktu itu di kantor saya itu ruangan kami, ruangan full time-nya tempat saya itu sampingnya itu ruang doa. Gitu. Dan saya sangat salut sang pendoa yang berdoa di sana. Kenapa? Karena mereka nggak bisa main gitar, gitu kan. Tapi mereka pujian penyembahan di situ dengan satu kunci. Satu kunci aja, semua lagu itu dari awal sampai habis sampai penyembahan satu kunci semua. Terus saya nyeletuk gitu ya ke teman-teman di situ, membuka percakapan. Hebat ya tim doa itu ya, mereka bisa masuk dalam hadirat Tuhan dengan cuma satu chord aja gitu ya, dan mereka menikmati selama 2 jam mereka berdoa pujian penyembahan di situ gitu kan. Mereka kan menara doa dari jam 10 sampai jam 12. Jadi setiap hari itu dengar mereka pujian penyembahan terus di situ. Hebat kan? Terus nyeletuklah teman saya. Nah, teman saya ini salah satu pemain musik di tempat saya kerja ini. Dia bilang, iya Pak, bagi mereka sih aman-aman, tapi kalau bagi kita yang ngerti musik ini, waduh ini mengganggu sekali katanya. Ya iya benar, mengganggu gitu loh. Tapi kalau seandainya kita benar-benar setia, tidak membuang-buang waktu, diberikan tanggung jawab, kemudian kita mendengarnya dengan baik, menyiapkannya dengan baik, kemudian pas waktu datang latihan sama-sama dengan baik. Semuanya akan jalan lancar, jalan baik gitu loh, berjalan baik. Kenapa? Karena kita masuk dalam sebuah rangkaian besar, sebuah pelayanan. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita buang-buang waktu dalam hidup kita, Tuhan mau pakai kamu tapi kamu gak sungguh-sungguh. Tuhan mau pakai kamu tapi kamu masih buang-buang waktu. Tuhan mau pakai kamu tapi kamu masih melakukan hal-hal yang lain. Maka kamu mengganggu ritme perjalanannya itu. Mengganggu ritme pelayanan itu.
mengganggu ritme karyanya Tuhan itu. Untuk itu saudaraku yang kekasih, jangan buang-buang waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Tuhan mau pakai kamu, buka hatimu, terima itu, dan jalankanlah panggilan dan tanggung jawabmu itu. Perhatikan Yesaya pasal 55 ini. Di ayat yang pertama itu dia menyerukan, ayo semua mari ke sini. Minumlah anggur ini tanpa harus membeli. Makanlah roti ini tanpa harus membeli. Di ayat 2-nya dia mengatakan bahwa mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah yang jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak dapat memuaskan hati kita. Saudara, kalau kita mau mengejar dunia, mengikuti arus dunia, tidak ada satupun di dalam dunia ini yang dapat bisa memuaskan kita. Simple, sederhana. Dulu waktu saya masih SMA, handphone itu adalah handphone yang langka gitu ya. Cuma orang-orang tertentu yang bisa punya itu handphone. Dan handphonenya itu lempar anjing mati. Kayak batu bata gitu lah handphone zaman dulu gitu kan. Masih pakai antena lagi gitu. Zaman saya waktu SMA. Dan itu kalau yang punya itu ya orang-orang kaya lah ya gitu ya. Tapi coba lihat zaman sekarang, handphone yang kayak begitu udah nggak laku. Handphone yang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang kalau mau beli handphone mereka sudah punya standar. Minimal RAM-nya itu 3 giga. Kalau seandainya mau beli handphone pasti mereka akan RAM-nya berapa. Gitu kan? Kameranya berapa megapiksel? Memorinya berapa? Pasti begitu. Sudah kan begitu kan? Padahal dulu waktu zaman saya setelah pindah dari handphone yang lempar anjing mati itu gitu ya, yang batu bata itu ke Nokia 8250 gitu ya. Yang warna yang kecil terus warna biru monokrom itu kan. Wah, itu hebat banget itu. Udah punya pegang handphone yang sekecil itu gitu ya. Kemana-mana tuh pakai kalung gitu kan, taruh di dada gitu, gaya banget itu loh. Tapi zaman sekarang kamu pakai itu kamu diketawain. Akhirnya kita harus terpaksa mengikuti arus gitu kan. Nggak puas lagi, kita upgrade lagi gitu. Dari situ ganti 8250 ganti 2300 lah. Yang udah bisa apa nggak monokrom, nggak poliponik lagi, udah stereo gitu ya. Ini nadanya gitu. 2300 gitu. Kalau ganti 6600 gitu. Wah, handphonenya canggih, ada kameranya bro, foto casat gitu kan. Masih VGA, tapi wah hebat banget tuh status media sosialnya zaman dulu, zaman saya itu Friendster gitu. masih zaman Friendster. Oh, update-nya tuh lancar gitu update-nya gitu. Tapi zamannya berubah, ganti lagi. Terus diganti terus. Dulu kameranya cuma 1 di belakang. Sekarang kameranya harus 2 di belakang. Sekarang dulu kameranya di belakang cuma 1, sekarang kamera di belakangnya harus 3 gitu ya, supaya bisa dapat efek bokeh gitu. Gak mau beli kalau handphonenya di belakangnya tuh cuma 1 gitu. Mau belinya handphonenya di belakangnya tuh kameranya tuh harus 3 gitu ya, supaya bisa ini bagus kameranya. Padahal kegiatannya hanya untuk apa? Sosial media toh gitu kan, sama ngegame. Makanya saya bilang, ketika kita mengikuti arus dunia, kita nggak bisa memuaskan hati kita. Maka kita akan terus tergoda. Kita harus stop, berhenti, dan lepaskan itu. Jangan buang-buang waktu dengan hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan, ada panggilan Tuhan. Tuhan mau pakai kamu, Tuhan mau menyatakan kuasanya melalui kamu. Jangan pusingkanlah hidupmu dengan hal-hal yang demikian. Ketika engkau masih mengejar dunia, mengejar pengakuan dunia, mengejar hal-hal duniawi dalam hidupmu, maka kamu akan semakin lama dan semakin menunda pekerjaan Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Peristiwa di Niniwe yang dilakukan oleh Yunus, itu range waktunya tuh panjang gitu loh. Sebelum dia harus pergi ke Niniwe. Bukan cuma itu, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk pergi ke tanah Kanaan,
Berapa lama karena mereka masih mengejar hal-hal yang sia-sia, membuang-buang waktu dan tidak mau taat dengan Tuhan. Harus berputar dulu di padang gurun itu selama 40 tahun baru bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Bahkan yang masuk pun tidak semua yang masuk. Generasi yang pertama semua tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka membuang-buang waktu dengan berdalih dengan Tuhan. Karena mereka membuang-buang waktu untuk tidak setia kepada Tuhan. Mereka membuang-buang waktu untuk tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Mereka membuang-buang waktu karena tidak mau taat dengan Tuhan. Nah, panggilan keselamatan kepada kita pun juga demikian. Jangan buang-buang waktu, terima panggilan itu. Sebab apa? Kalau kita mau belajar melalui merenungkan Yesaya pasal 55 ini, maka kita akan melihat ya, ketika dia menyatakan bahwa sendengkanlah, pasanglah telingamu, dengarkanlah dan datanglah kepadaku gitu ya. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku akan hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Tuhan mau supaya kita menaruh telinga kita kepada janji-janji Tuhan ini. Dia telah menyatakan janjinya bahwa mereka yang berpaling dan menantikan keselamatan daripadanya tidak akan dikecewakan. Nah, kita bisa belajar apa yang Allah janjikan dalam firman-Nya dalam Yesaya pasal 55 ini. Yang pertama, firman-Nya adalah makanan dan minuman bagi jiwa yang diberikannya sebagai anugerah. Seruan kata ayo, hai orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Saudara, syarat untuk kita bisa masuk ke dalam kehidupan kekal itu apa? Percaya, ya, percaya. Tapi bagaimana kita bisa percaya? Ya, bagaimana kita bisa beriman? Karena kita menanggapi berita Injil itu. Ya kan? Sama seperti minggu lalu kita belajar ya dalam Roma pasal 10 itu. Bagaimana orang bisa percaya? Ya karena dia mendengar pemberitaan. Bagaimana bisa mendengarkan pemberitaan? Karena ada yang diutus. Gitu kan? Artinya ada pemberitaan. Nah, seruan pemberitaan itu diberikan bagi kita semua. Kita tiap hari ke gereja, tiap hari minggu ke gereja, melakukan pertemuan ibadah, saat teduh rajin gitu kan. Tapi apakah kita mau menanggapi seruan itu? Tidak. Kita mau menyambut seruan itu? Tidak. Iman kita akan bisa bertumbuh ketika kita menanggapi seruan itu. Yesaya menubuatkan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum, terimalah uang pembeli, tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Pertanyaannya, mau nggak kita mau menanggapi panggilan itu? Kalau kita mau menanggapi panggilan itu, maka otomatis kita melepaskan semua yang kita punya pada saat itu. Perhatikan loh, Yesaya menubuatkan ini di ayat yang kedua itu, dia tidak berbicara mengenai orang-orang itu miskin. Gitu ya. Di ayat kedua, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Artinya orang itu punya uang. Dia memiliki sesuatu dalam hidupnya. Tetapi dia enggak pakai dengan benar. Dia sudah punya modal, kita ini sudah punya modal iman, tapi kita tidak pakai dengan benar. Kamu punya uang tapi kamu tidak membelanjakan roti. Kamu punya iman tapi kamu tidak menggunakan itu kepada Kristus. Kamu masih mengejar hal-hal duniawi. Kamu masih mengejar hal-hal yang membuat kamu tersesat. Itulah keadaan di mana bangsa Israel pada saat itu. Mereka sebagai milik kepunyaan Allah, tapi mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka masih hidup dengan mencari kesenangan duniawi, pengakuan. Mereka masih mencari keuntungan dengan diri sendiri. Caranya apa? Ketika mereka di dalam pembuangan itu, supaya mereka survive, gitu ya. Yang mereka meninggalkan Tuhan. Sama seperti yang kemarin sore di PD Kak Gesang cerita terkait Daniel itu. Nah, begitu juga terjadi kepada masyarakat yang lain. Selain Daniel, semua orang yang dibawa pemerintahan Babel dalam jajahan Babel pada saat itu harus menyembah rajanya, harus menyembah tuannya, harus menyembah kaisarnya pada saat itu.
Dan bangsa Israel pun ikut-ikutan dalam hal yang demikian. Mereka tahu bahwa tidak boleh menyekutukan Allah dengan manusia atau dalam benda apapun. Tapi mereka supaya mendapatkan keamanan, kenyamanan, mereka pun akhirnya melakukan hal yang demikian. Tapi bukan hanya sampai di situ. Terjadi proses kawin campur juga. Supaya mereka survive. Mereka akhirnya mengambil bangsa yang bukan bangsa Yahudi sebagai pasangan hidup mereka, sehingga akhirnya mereka terikat di dalam situ dan akhirnya mengikuti penyembahan berhala, keyakinan daripada bangsa-bangsa lain pada saat itu, membuat mereka terperosok, membuat mereka hancur. Nah, perhatikan baik-baik ini saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan adalah makanan dan minuman bagi jiwa yang diberikannya sebagai anugerah bagi kita tanpa bayaran. Tanpa bayaran. Yesus memanggil engkau, Yesus mati bagi engkau tanpa ada bayaran. Hanya cukup engkau mengatakan, ya Tuhan ini aku, pakailah aku. Ya Tuhan ini aku mau diselamatkan. Ya Tuhan aku mau beriman kepadamu. Ya Tuhan ini aku, Tuhan pakai hidupku, nyatakan kuasamu dalam hidupku. Cukup itu saja, menyambut panggilan itu. Tuhan gak nuntut kamu kalau mau diselamatkan, kamu harus punya kualitas suara yang bagus deh, minimal kayak Sydney Muhede deh. Kamu kalau mau diselamatkan Tuhan, kamu harus pandai bermain musik deh. Minimal kayak siapa namanya tuh? Frankie Kuncoro gitu ya. Gitu ya. Kamu kalau mau diselamatkan Tuhan, ya minimal kamu bisa jadi seorang pembicara yang cakap lah gitu ya, kayak Philip Mantova lah begitu. No! Enggak ada standar itu. Semua kita bisa untuk menyatakan kasih karunia Tuhan. Semua kita bisa melayani Tuhan. Semua kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena seruan itu, hai semua orang. Jadi semua seruannya itu bukan seruan yang ada syaratnya. Hai semua orang kecuali yang jelek gitu kan. Hai semua orang kecuali yang gak bisa main gitar gitu. Hai semua orang kecuali yang nyanyinya fales gitu. Enggak. Hai semua orang. Datanglah kepada Tuhan. Engkau punya modal. Kamu punya modal gitu ya. Skill yang kamu punya. Kamu cantik, kamu pandai bicara, kamu pandai bernyanyi, kamu pandai bermain musik. Tapi ingat ini. Kenapa kamu gunakan untuk hal-hal yang lain? Di ayat 2 ini kita baca baik-baik. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Kamu punya talenta, kenapa kamu pakai untuk hal yang lain? Yang bukan untuk keselamatanmu. Kalau bicara tentang roti, bicara tentang makanan, itu berbicara tentang kehidupan. Tuhan Yesus pernah mengajar orang-orang banyak di Yohanes itu, menegur mereka karena mereka datang kepada Tuhan terkait makanan saja itu. Tuhan bilang, kenapa kamu datang hanya mementingkan perut? Akulah roti hidup itu. Begitu juga kita punya skill, kita punya talenta. Itu bonus. Kamu bukan orang yang berkekurangan. Kamu adalah orang yang memiliki segala sesuatu. Tapi kenapa kamu pakai untuk hal-hal yang bukan roti, bukan untuk keselamatanmu, bukan untuk kehidupanmu, bukan untuk pelayananmu. Jadi seruannya cuma ini. Hai semua orang, kamu yang punya sesuatu, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau kasih itu gratis ke kamu. Di ayat yang selanjutnya berkata begini. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Dan itu gratis. Tanpa bayaran di ayat yang satu tadi. Caranya apa? Pasang telingamu. Dengarkan. Datanglah kepada Tuhan. Dan dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara-saudara, ini panggilan yang cukup penting ya. Karena ini sudah diberitakan jauh sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini. Artinya kita harus tahu bahwa janji firman Tuhan, bahwa firman-Nya adalah makanan dan minuman bagi jiwa kita yang diberikan sebagai anugerah bagi kita. Jangan sia-siakan itu. Oh, saya masih muda. Saya mau main-main dulu aja deh. Saya masih muda, saya mau berpetualangan dulu aja deh. Saudaraku yang kekasih, bahtera keselamatan itu enggak tunggu kamu main-main dulu. Tuhan mau pakai mereka yang mau dipakai Tuhan.
Tuhan mau pakai mereka yang bersedia dipakai Tuhan. Kamu nggak mau dipakai Tuhan, maka Tuhan akan pakai orang lain untuk menyatakan kuasa. Jadi hari-hari ini dengar, anak-anak muda, kalau engkau mau dipakai Tuhan saat ini, buka hatimu dan terimalah panggilan itu. Engkau menutup hati, maka Tuhan akan pakai orang lain untuk melakukan karyanya itu. Kenapa? Karena ketika kita membuang waktu dan kita tidak menggunakan waktu itu dengan baik, kita mengganggu ritme rancangannya Tuhan itu. Jadi jangan belagak bisa gitu ya. Wah, tanpa gue nggak bisa tuh pelayanan tuh. No, ini bukan punyamu. Ini punya Tuhan. Kamu bilang tanpa kamu nggak bisa, Tuhan bisa membangkitkan 5.000 orang yang lebih daripada kamu untuk melakukan pekerjaan. Yang celakanya siapa? Ya kamu, karena kamu ketinggalan, karena merasa dirimu bisa. Buka hati, jangan membuang waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Artinya gini ya, tidak ada alternatif lain. Kamu mau ikut atau tidak? Ketika kamu berjalan dalam dunia, ya kamu akan terus mengejar menjadi budaknya dunia untuk mengikuti perkembangan dan rayuannya. Tapi ketika engkau mengikuti Yesus, maka engkau akan dikaryakan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu untuk dikerjakan dalam hidupmu. Tidak ada alternatif yang lain. Yang kedua, ketika Allah berfirman, Ia juga menyatakan dirinya, Ia hadir di antara kita. Perhatikan ini, ayat 6 ini ya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara-saudara tahu, kita semua tahu ya, paham ya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan ya. Sepakat dulu nih. Sepakat dulu. Ketika kita merenungkan firman-Nya, merenungkan Alkitab ini adalah firman Tuhan. Pertanyaan sangat sederhana yang harus kita pahamin ya. Apakah Tuhan bisa dipisahkan dengan kata-katanya enggak? Ketika saya sementara bicara ini, apakah bisa dipisahkan antara saya dan kata-kata saya enggak? Siapa yang lagi bicara saat ini? Saya kan, pribadi saya kan, tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika kita sementara merenungkan firman Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita di situ. Ketika kita berpegang pada janji firman Tuhan, memegang firman-Nya dalam hidup kita setiap hari, maka kita sementara bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak bisa memisahkan diri dari Tuhan. Sebab di mana ada firman-Nya, di situ ada Tuhan. Tapi malah kita lebih senang untuk pergi update sosial media, stalking mantan gitu ya. Stalking hal-hal yang lain gitu. Yang dimana di situ tidak ada Tuhan sama sekali gitu. Kita lebih mementingkan untuk menghabiskan waktu di media sosial gitu ya, update status, cari food vlogger, lihat makanan di mana yang enak, tempat liburan yang mantap gitu kan. Kita lebih asik di situ. Dan saudara-saudara tahu nggak, ketika kita melakukan hal itu dibanding dengan kita merenungkan firman Tuhan, maka pada saat itu kita sementara tidak bersama-sama dengan Tuhan. Kita lebih mengasihi. Tuhan ada dengan kita, tapi kita mengalihkan wajah kita kepada hal-hal yang lain. Dan Tuhan sementara menunggu, kapan ini Grace balik gitu ya. Kapan ini Cici balik? Kapan Niko ini balik? Kok Instagraman melulu? Kok Facebookan melulu? Kok TikTokan melulu? Tuhan mau bicara nih, Abed lagi di depan TikTok lagi. Contoh gitu kan. Tuhan lagi bicara, Abed, saya mau pakai kamu loh, Abed, bentar dulu. Gitu. Akhirnya Tuhan mau pakai kita, nggak bisa karena kita lagi konsennya ke tempat yang lain. Tapi coba kita merenungkan firman Tuhan, kita mengalihkan posisi kita. Ini lagi nonton TikTokan gitu kan. Kemudian kita balik kepada firman Tuhan dan Tuhan sementara di situ. Saudara, itu sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan bertumbuh pesat dan dia akan menghasilkan buah setiap pada musimnya. Itulah panggilan kita. Firman Allah, ketika kita renungkan, maka pada saat itu jugalah kita sementara bersama-sama dengan Tuhan.
Ini janjinya. Carilah dia selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dia ada dengan kita gitu loh. Perhatikan ayat ini. Yesaya nggak bilang berteriaklah kepada Tuhan karena dia jauh. No. Yesaya bilang berserulah kepadanya selama ia dekat. Selama itu berarti berbicara tentang durasi. Waktu, batas waktu. Suatu saat nanti dia nggak akan ada bagi kita gitu loh. Dan itu waktunya sudah selesai. Dan ketika kita berbalik kepada Tuhan, semuanya sudah terlambat. Dan ketika semua sudah terlambat, tidak bisa diputar kembali waktunya. Untuk itu saudaraku yang kekasih, jangan sia-siakan waktu, jangan buang-buang waktu. Kemudian janji yang ketiga di dalam firman-Nya adalah firman-Nya jauh melampaui dari pemahaman kita. Makanya Yesaya berkata di dalam ayat 8 dan ayat 9 itu, dia berkata bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita memiliki rancangan yang berbeda. Tapi kalau engkau mau diselamatkan, kamu masuk dalam rancangannya Tuhan. Kalau kamu hanya mau menghabiskan waktu dengan TikTokan, memuaskan hasrat dirimu, Tuhan punya rancangan yang berbeda. Tuhan mau pakai bagi hidupmu untuk menyelamatkan banyak orang. Kalau kita hanya untuk mencari kepuasan dalam diri kita sendiri ya, mendapatkan pengakuan, memuaskan hasrat dalam diri dari diri kita sendiri ya, istilah bahasa kerennya itu hedonis gitu ya. Memuaskan diri kita sendiri gitu ya, menguntungkan diri kita sendiri. Tuhan punya rencana yang berbeda. Tuhan mau pakai kamu bukan hanya untuk menguntungkan dirimu sendiri, tapi menguntungkan banyak orang. Karena melalui dirimu sebagai alatnya, bangsa-bangsa lain, orang-orang lain akan bertemu dengan Kristus. Tapi kalau kita hanya mengasingkan diri kita dengan sebuah hal yang menyia-nyiakan waktu kita, membuang-buang waktu kita, Tuhan mau pakai kita tapi kita nggak mau Tuhan pakai gitu. Bukan nggak mau, tapi pura-pura nggak mau dengar Tuhan pakai gitu ya. Karena setiap hari kan kita beribadah, kita gereja, kita melakukan aktivitas sebagai orang percaya. Tentu kita tahu bahwa ini ada kebutuhan yang harus kita kerjakan. Tapi karena kita terlalu asik dengan semua hal yang berbau dengan memuaskan hidup kita, memuaskan gaya hidup hedonisnya itu ya. Akhirnya kita tidak sejalan dengan Tuhan. Dan perhatikan baik-baik, firman-Nya jauh melampaui dari pemahaman kita. Saudara, Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Firman-Nya juga tidak terbatas, namun segala sesuatu, semua kehendaknya itu untuk kebaikan kita. Jadi jangan berpikir ketika engkau terlalu banyak main TikTok dan Tuhan panggil sekali-sekali sontek gitu ya, handphonenya jadi jatuh rusak gitu. Jangan berpikir kamu kemudian bersedih. Cobalah berpaling kepada Tuhan. Mungkin itu saatnya Tuhan sementara korek, Bet balik ke sini Bet. Dengan cara handphonenya rusak gitu ya. Bet balik ke sini Bet gitu. Ya, Dia sangat tidak terbatas, tidak melampaui dari semua akal pikiran kita. Kalau kita terlalu asik dengan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan dan Tuhan panggil dengan sontekan sedikit gitu ya, handphonenya menjadi rusak, balik. Kemarin juga saya dengan teman-teman dalam PD semalam ya, saya sempat mengeluarkan sebuah ungkapan yang mungkin perlu kita dengar sama-sama. Saudara-saudara, kita ini sebagai orang percaya, hidup di tengah-tengah dunia ini sama seperti kita berjalan di tepi jurang. Gitu ya. Nah, ketika kita berjalan di tepi jurang, seringkali kita bisa terpeleset. Masih bisa terpeleset. Tapi perhatikan baik-baik ini. Cukup terpeleset aja, jangan jatuh. Kalau kamu terpeleset, artinya masih ada topangan gitu kan. Setidaknya kaki satu di atas, di bawah, satu kaki masih di atas gitu kan. Buru-buru angkat naik gitu loh. Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh sudah berat, susah itu. Kalau sudah terluka, susah itu. Jadi kalau udah terpeleset, Tuhan udah panggil, Bet. Kaki sebelah udah wah gitu kan. Abet gitu kan. Balik ke sini Bet. Cepat-cepat balik. Jangan biarkan kamu jatuh dulu gitu loh baru kamu balik. Kamu akan bisa Tuhan balikin kamu gitu ya.
Tapi kamu akan mengalami banyak luka di situ. Entah kakimu patah, entah tanganmu patah, entah lecet-lecet, yang jelas kamu bawa luka. Tapi kalau kamu terpeleset, kakimu satu masih di atas, masih bisa kamu selamat tanpa ada luka. Jadi begitu saudaraku yang kekasih. Tuhan melampaui dari pemahaman kita ketika Tuhan panggil dan kita mengalami sesuatu dalam hidup kita. Itu semua untuk kebaikan kita. Dan yang keempat, kita harus tahu bahwa firman-Nya sungguh berkuasa. Di ayat yang ke-10, Yesaya mengatakan begini, ayat 10-11 ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi ketika Tuhan sudah panggil kamu gitu ya, kemudian kamu balik gitu dan mengikuti Tuhan, maka panggilan Tuhan itu tidak akan sia-sia dalam hidupmu. Sama seperti salju, hujan yang turun dari langit tidak akan kembali lagi ke langit gitu ya. Dia akan menjadi air, mata air. Air itu akan mengaliri sungai dan menjadi mata air, menjadi membuat tanaman yang ada yang di sekelilingnya dia itu yang mengikuti aliran air itu akan menjadi subur dan menghasilkan buah. Itulah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah panggilan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita menangkap panggilannya, menangkap firman-Nya dalam hidup kita, maka firman-Nya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau Tuhan punya rencana dalam hidupmu, maka Dia punya rencana yang baik dalam hidupmu. Kalau Tuhan mau pakai kamu, maka Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang baik dalam hidupmu. Jauh melebihi daripada TikTok yang bisa berikan kepadamu sesuatu gitu ya. Jauh melebihi daripada Instagram yang bisa memberikan kamu sesuatu. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam sama seperti pohon yang ditanam di tepian aliran air yang menghasilkan buah pada musim. Firman Tuhan sungguh berkuasa dalam hidup kita. Artinya apapun yang Tuhan kehendaki pasti berhasil. Walaupun kita sudah rusak, kita punya pengalaman hidup sebagai, wah Tuhan bagaimana, Tuhan mau pakai saya tapi saya jelek kayak gini gitu loh. Bukan fisiknya, tapi karakternya. Saya pemarah Tuhan. Saya penuh dengan kepahitan Tuhan. Saya penuh dengan luka Tuhan. Saya penuh dengan kenajisan Tuhan. Saya tidak suci Tuhan. Saya penuh dengan dosa. Saya jijik saja melihat diri saya aja, saya jijik Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup mengangkat martabatmu, harga dirimu menjadi alat yang siap Dia pakai. Asalkan apa? Jangan buang-buang waktu. Kamu sudah tahu bahwa kamu najis, kamu sudah tahu bahwa kamu berdosa, kamu sudah tahu bahwa kamu telah rusak, kamu sudah tahu. Jangan lagi hidup di dalam hal-hal yang terus membuat kamu dalam situasi yang demikian. Kalau kamu tahu bahwa pergaulanmu membuatmu menjadi najis, kamu tahu bahwa pergaulanmu membuat kamu menjadi rusak, kamu tahu pergaulanmu membuatmu menjadi hancur, kamu tahu pergaulanmu membuatmu menjadi tidak suci, tinggalkan itu. Tuhan sanggup memakai kamu, memulihkanmu, mengangkatmu menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena firman-Nya berkuasa. Kalau Dia mau pakai kamu, apapun latar belakangmu, engkau mau pengedar narkoba, engkau menjadi seorang pelacur sekalipun, engkau adalah seorang pendosa sekalipun, Tuhan mau pakai kamu, Dia akan membuat engkau menjadi berharga. Tuhan akan buat kamu menjadi alatnya yang mulia. Kenapa? Karena firman-Nya penuh dengan kuasa. Dan poin yang kelima, janji yang bisa kita pelajari dalam Yesaya pasal 55 ayat 1-13 ini adalah ada hormat dan pujian bagi orang-orang yang menyambut dan memberitakan firman Tuhan tersebut. Di ayat 12, Yesaya mengatakan begini, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Kenapa? Karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan akan mendapatkan kehormatan, akan mendapatkan pujian. Di dalam
panggilan kita ketika kita menyambut akan firman Tuhan. Kita hidup bukan apa kata orang. Tuh lihat tuh dia tuh. Kehidupannya aja kayak begitu kok melayani Tuhan sekarang. Tuh lihat dia tuh. Dulu dia begitu-begitu, sekarang kok bisa begini-begini gitu. Dalam melayani Tuhan. Kita enggak hidup dengan apa kata orang. Ketika Tuhan mau pakai kita, kita fokus kepada Tuhan. Dan kita enggak buang-buang waktu untuk mendengarkan dengan penilaian orang. Sedangkan kita tahu hati kita dan hati Tuhan adalah sebuah hati yang selaras dalam panggilan dan pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita. Pegang janji firman Tuhan ini dalam hidup kita. Jangan sia-siakan hidup kita. Apabila firman Allah didengar dan ditaati, maka orang yang ditebusnya itu akan dimerdekakan dari belenggu mereka dan masuk ke dalam sukacita dan damai sejahtera. Untuk itu saudaraku yang kekasih, kita harus mencari Allah selama masih ada janjinya untuk kita tanggapi. Kita dapat pelajari dua hal penting yang harus kita pegang dalam hidup kita. Yang pertama adalah waktu keselamatan itu terbatas. Undangan itu diberikan kepada semua orang, tapi durasinya terbatas. Dalam 2 Korintus pasal 6, Paulus mengatakan begini. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab perhatikan ini. Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi artinya apa? Jangan keraskan hati. Karena ini adalah waktunya Tuhan mau pakai kita. Kemudian yang kedua, akan tiba harinya ketika Tuhan tidak mau, tidak dikenan, tidak berkenan untuk ditemui. Apakah Alkitab pernah menyatakan itu? Memberikan contoh itu? Ya. Dalam Ibrani pasal 3, kalau kita baca seluruh nanti kita bisa paham ya, teman-teman di rumah bisa baca seluruhnya pasal 3 itu ya. Saya hanya kutip di sini ayat 7, 8, 10 dan 11. Perhatikan baik-baik ini. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat 10-nya, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dengan murkaku, mereka tak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Semuanya ada waktu. Carilah Tuhan selama dia mau ditemui. Berserulah kepada Tuhan selagi dia dekat. Jangan ini penulis Ibrani mencontohkan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Karena kekerasan hatinya mereka, maka Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Jadi mari, jadi orang percaya jangan setengah-setengah. Jadi orang Kristen jangan setengah-setengah. Karena enggak ada faedahnya. Tuhan mau pakai kamu. Tuhan mau pakai kita. Buka hati kita. Terima Tuhan. Kita bukan orang yang berkekurangan. Ya saya bilang tadi ya di ayat 1 dan 2 itu. Tapi kita menggunakan uang kita, kemampuan kita, berkat kita, apa yang kita punya, bukan untuk kehidupan. Tapi Tuhan mau memberikan kehidupan bagi kita. Enggak perlu dibayar. Kamu punya, simpan itu. Tuhan kasih gratis buat. Terimalah, maka kita akan menemukan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Perhatikan baik-baik ini. Tuhan punya rancangan besar, kita masuk di dalam rancangan itu. Jadi jangan buang-buang waktu dengan hal-hal yang justru mengganggu rancangan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tuhan mau pakai kamu, jangan buang-buang waktu untuk mendengarkan apa yang ada di sekeliling kamu.
Tuhan mau pakai kamu, jangan mendengarkan intimidasi iblis yang menuduh kamu gak kudus, kamu berdosa, kamu pendosa, kamu gak suci dan segala macam. Tuhan mau pakai kamu, jangan buka hati telingamu kepada orang-orang di sekeliling kamu. Apa kamu gak bisa apa-apa. Kamu kayak gitu kok kamu mau pelayanan. Jangan dengarkan itu. Tuhan mau pakai kamu. Firman Tuhan melampaui daripada segala akal dan pikiran manusia. Ketika dia mau pakai kamu, dia pakai kamu. Dia sanggup mengubahkan yang rusak menjadi alat yang mulia untuk pekerjaan Tuhan. Dia bisa memperbaiki mobil yang ditolak oleh bengkel-bengkel gitu ya. Yang dikatakan mobil ini gak bisa lagi diperbaiki. Tapi ketika Tuhan mau pakai mobil itu, dia akan perbaiki mobil itu. Sampai mobil itu bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan perhatikan saudaraku yang kekasih, seruan ini bukan hanya untuk saya. Bukan hanya untuk para pengurus gereja. Bukan hanya untuk para pelayan gereja. Tapi seruan ini untuk semua orang. Untuk semua kita. Sendengkanlah telingamu kepada Tuhan. Dengarkanlah panggilan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan buang-buang waktu. Tuhan mau pakai kamu. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini Tuhan. Bapak, biarkan kebenaran firman ini terus masuk dalam hati kami, membukakan pikiran kami Tuhan. Mungkin kami belum mengerti mengenai kehidupan kami Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mau pakai kami selalu berdalih dengan berbagai macam alasan. Kami berkata bahwa kami tidak mampu Tuhan. Siapa saya Tuhan? Saya enggak punya suara yang bagus. Saya jelek Tuhan. Saya pendosa Tuhan. Saya enggak layak Tuhan. Hari ini kami belajar. Ketika Tuhan mau pakai kami cukup menyambut itu dengan baik. Kami cukup mengarahkan telinga kami kepada panggilan itu. Dan menyambut panggilan itu dalam hidup kami. Tuhan sanggup mengubahkan kami. Tuhan sanggup mengangkat kami yang rendah ini, kami yang hina ini Tuhan. Menjadi alat yang mulia untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sanggup mengembalikan nilai hidup kami. Yang dimana orang-orang menilai bahwa kami adalah orang pendosa. Kami adalah orang-orang yang hina. Kami adalah orang-orang yang tidak layak. Tapi ketika Tuhan mengasihi kami, menebus hidup kami, Tuhan mengangkat derajat kami menjadi alat yang mulia yang Tuhan mau pakai. Hari ini Tuhan ajar kami Tuhan untuk menangkap panggilan ini Tuhan dalam hidup kami. Sehingga akhirnya kami mau masuk di dalam rancangan Tuhan dalam hidup kami. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pekerjaan Tuhan itu bisa terjadi melalui kami sebagai saluranmu Tuhan. Alatmu Tuhan yang Tuhan pakai dalam hidup kami Tuhan. Ketika hari-hari ini Tuhan kami mungkin masih teralihkan dengan hal-hal duniawi yang kami kejar terus Tuhan. Biarkan firman ini Tuhan menjadi teguran bagi kami untuk kembali kepada Tuhan. Dan untuk kami hidup di dalam panggilan Tuhan itu dalam kami Tuhan. Sehingga kami boleh hidup di dalam panggilan Tuhan yang telah Tuhan panggil dalam kami Tuhan. Mari Bapa, mari Roh Kudus jamah setiap hati yang ada di tempat ini Tuhan. Sehingga kami memiliki keberanian, kekuatan untuk berkata, ini aku Tuhan, pakailah aku Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami di Shine Surabaya. Nah, kita akan mendengarkan warta sepekan karena berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita
batasi. Yang pertama, untuk persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu jam 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Nah, jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara langsung, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah secara langsung, tetap kami mengundang jemaat untuk beribadah secara online melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfernya ke rekening gereja yang tertera di layar. Ya, mari tetap semangat, tetap optimis, dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan. Ya, mari kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan kasih sesama. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan yang indah, yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita sebagai mempelainya. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Saya berikan waktu teduh bagi kita semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.